Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKM Riset, yaitu kelompok 7 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Pendidikan Agama Islam Siswa SMP di Desa Bonoroto. Dengan anggota kelompok yang pertama, Rahmalia Oktavina MH dengan NIM G03 kali 203 kali 32. Kemudian ada Siti Hoiria dengan NIM G03 kali 203 kali 35. Kemudian ada Abdurrahman dengan NIM G03 kali 203 kali 36. Kemudian ada Ika Puspitarani dengan NIM G03 kali 202 kali 285. Rumusan masalah. 1. Apa pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap pendidikan agama siswa SMP di Desa Bonoroto? 2. Bagaimana upaya guru dan orang tua dalam rangka meminimalisir dampak negatif pembelajaran jarak jauh terhadap pendidikan agama siswa SMP di Desa Bonoroto? Latar belakang. Akhir tahun 2019, dunia ini dihebohkan dengan adanya virus yang merambah ke seluruh aspek kehidupan, yaitu virus corona atau disebut COVID-19 dari Wuhan, China. COVID-19 merupakan penyakit menular yang menyerang organ pernafasan manusia. COVID-19 ini merambah ke segala aspek kehidupan. Bahkan, sektor pendidikan pun sangat memprihatinkan dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran tidak lagi dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka. Upaya pemerintah untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran pun dilakukan secara jarak jauh atau online, atau lebih dikenal dengan pembelajaran daring. Dalam konteks ini, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kemendikbud RI atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan meliburkan dan mengganti proses KBM atau kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring yang dikenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh atau PJJ Distance Learning. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rahmalia. Baik, akan saya lanjutkan. Kemendikbud RI menyadari bahwa pandemik COVID-19 ini berpeluang mengancam kualitas pendidikan yang memiliki dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi masa depan pendidikan bangsa Indonesia. Pandemi COVID-19 tengah mengalami metamorfosis yang mengubah wajah dunia pendidikan baik dari sisi metode pembelajaran, penganggaran, hingga sasarannya yang membutuhkan adaptasi agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan efektif. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh tersebut, ada salah satu dampak nyata, yaitu timbulnya perilaku yang tidak sewajarnya oleh siswa SMP di Desa Bonoroto. Namun, faktor pendidikan agama Islam sendiri di kalangan siswa di Desa Bonoroto juga mempengaruhi. Kurangnya pemahaman terhadap pendidikan agama Islam juga bisa mengakibatkan menyimpangnya perilaku siswa itu sendiri. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, menjadi sebuah ide penelitian yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Pendidikan Agama Islam Siswa SMP di Desa Bonoroto. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang kita gunakan yaitu dengan observasi. Penelitian observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap situasi di lingkungan sekitar untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, kami mengamati secara langsung proses kegiatan belajar, tingkah laku, dan partisipasi orang tua terhadap anak-anak sekolah di Desa Bonoroto. Selanjutnya, apa pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap pendidikan agama Islam siswa SMP di Desa Bonoroto? Pengaruh positifnya yaitu yang pertama, meminimalisir tersebarnya virus COVID-19. Yang kedua, para siswa memiliki banyak waktu di rumah.
Yang ketiga, belajar yang dilakukan lebih fleksibel. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Abdurrahman. Pengaruh negatifnya yaitu yang pertama, terbiasa berbicara kotor. Yang kedua, kurang menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga, membelanjakan uang untuk hal yang tidak di jalan Allah. Yang keempat, berpotensi lalai menjalankan kewajiban. Yang kelima, melakukan perbuatan zina. Yang keenam, timbulnya rasa malas untuk fastabihul khairat. Lalu, bagaimana upaya guru dan orang tua dalam rangka meminimalisir dampak negatif pembelajaran jarak jauh terhadap pendidikan agama Islam siswa SMP di Desa Bonoroto? Yang pertama, memberikan pengetahuan agama Islam. Di masa pandemi seperti ini, ditambah sekolah dengan pembelajaran jarak jauh membuat siswa SMP di Desa Bonoroto semakin menjauh dari perilaku baik. Contohnya berbicara kotor. Berbicara kotor sendiri di dalam agama Islam dilarang karena termasuk dalam perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Quran surat An-Nisa ayat 148 yang artinya Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya atau dizolimi. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam Al-Quran sudah sangat jelas bahwasanya perkataan buruk sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat pembelajaran jarak jauh dan kurangnya pengawasan orang tua dalam mendidik anaknya tentang agama Islam yang kurang menyebabkan anak tersebut lepas kendali dari pengawasan orang tuanya. Yang kedua, membiasakan diri untuk melakukan hal positif. Banyak di antara siswa SMP di Desa Bonoroto yang merasa bahwa jika telah selesai pembelajaran sekolahnya, maka setelah itu adalah untuk bermain terus. Padahal jika seorang siswa telah selesai kegiatan belajarnya, lebih baik digunakan untuk melakukan hal positif. Contohnya mengembangkan kreativitas. Ada beberapa siswa yang mengembangkan kreativitasnya setelah melakukan kegiatan pembelajarannya, yaitu dengan membuat karya layang-layang berbentuk naga. Hal tersebut adalah hal positif, di mana seharusnya lebih banyak dikembangkan agar nanti lebih baik lagi ke depannya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, guru dan orang tua melakukan perkembangan siswa. Perlunya pengawasan terhadap perkembangan siswa yang sangatlah penting karena meminimalisir melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam sendiri. Pihak keluarga terutama orang tua yang paling bertanggung jawab karena lebih banyak tahu kegiatan sehari-hari anaknya. Sedangkan dari pihak guru juga melakukan pengawasan dan melihat perkembangannya di saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Karena juga ada kasus bahwasanya siswa itu tidak menghormati gurunya. Dengan saling berkolaborasi antar guru dan orang tua dalam mengawasi siswa, maka siswa tersebut akan lebih terjaga dan sangat kecil potensinya melakukan hal yang dilarang dalam agama Islam. Selanjutnya dilanjutkan oleh Siti Khairiyah. Oke, selanjutnya untuk metode pelaksanaan. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di Desa Bonoroto, Kelurahan Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap 2020-2021 dan masih belum ditentukan bulannya. Metode penelitian. Metode penelitian PKM ini menggunakan metode observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam penelitian ini, kami mengamati secara langsung proses kegiatan belajar, tingkah laku, dan partisipasi orang tua terhadap anak-anak sekolah di Desa Bonoroto. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian siswa SMP di Desa Bonoroto. Teknik analisis data. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Penyimpulan hasil penelitian. Virus COVID-19 sangat membawa pengaruh dalam segala hal, bahkan sektor pendidikan juga. Dengan adanya COVID-19 menyebabkan pendidikan di Indonesia melakukan pembelajaran secara jauh. Pembelajaran jarak jauh sangat berdampak terhadap pendidikan agama Islam siswa SMP di Desa Bonoroto. Dampak yang diakibatkan dari pembelajaran jarak jauh terhadap pendidikan agama Islam sangat bahaya, karena
Hanya pendidikan agama Islam sekarang yang dapat menyelamatkan para siswa SMP di Desa Bonoroto. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Nun wal qalam wa yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami tampilkan hasil sampel survei terhadap siswa SMP di Desa Bonoroto.